Halo sahabat meja seni, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Ketemu lagi dengan saya Rova Rizkia, pengajar kelas public speaking di meja seni. Nah, di video kali ini, video tutorial yang kedua dari Master of Ceremony, kemarin sudah membahas tentang perkenalan ya, MC seperti apa, kemudian teknik berbicaranya gimana. Nah, sekarang kita bakalan bahas teknik komunikasi Master of Ceremony. Langsung aja kita mulai videonya. Teknik komunikasi dari seorang Master of Ceremony itu ada berapa ya? Ada 4. Yang pertama adalah naskah gitu. Jadi ketika kita akan menjadi seorang pembawa acara, kita masih awal nih ya, waktu awal kita harus nih yang namanya bikin naskah. Jadi bener-bener kita tulis apa yang akan kita omongin per kata. Semuanya, bahkan ekspresi-ekspresinya bisa kita tulis juga gitu. Cuman kelemahannya adalah ini bakalan membuat kita jadi terdengar membaca. Nah, PR-nya gimana nih caranya kita baca tapi nggak kayak baca. Nah, itu PR-nya dari teknik komunikasi yang pertama. Yang kedua adalah menghafal. Menghafal sama sih sebenarnya sama yang kayak yang pertama tadi. Jadi kita bikin naskah, terus habis itu kita hafalin perkatanya itu gitu. Kemudian yang kelemahannya nih, kelemahannya kalau dibandingin yang tadi, kalau untuk penghafal ini biasanya jadi lebih kurang ekspresif karena kita jadi lebih fokus buat ngafalin yang ada di naskah itu. Terus yang ketiga adalah improvisasi. Nah, ini biasanya kalau untuk pemula kurang disarankan ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya masih awal-awal, masih belum tahu nih harus improvisasinya gimana, terus membangun suasananya gimana gitu. Jadi tergantung dari jam terbang kamu, kayak gitu. Terus yang terakhir adalah ekstemporan. Ekstemporan ini adalah campuran, mix ya, antara naskah dan juga improvisasi. Jadi kita bikin naskahnya itu bisa aja poin-poin sih, tapi kita juga bisa improvisasi, jadi lebih dibangun ekspresinya, kemudian juga kreativitas kita ketika kita membawakan acara gitu. Kemudian selanjutnya adalah yang ada di naskah nih ya, yang kita bikin di naskah ataupun kita improvisasi itu ada beberapa kalimat ya, jadi ini macam-macam kalimat nih yang bisa kita tulis di naskah maupun improvisasi kita gitu. Yang pertama adalah ordinary sentences atau kalimat yang biasa ya. Jadi ketika kita ngomong itu namanya ordinary sentences, biasa, kalimat sederhana yang bisa langsung dimengerti sama orang lain gitu. Yang kedua adalah heroic sentences atau kalimat yang mengandung semangat. Misalnya, jayalah Indonesiaku, kayak gitu. Jadi kayak kalimat yang kayak gitu pasti akan beda nih kita menyampaikan kepada audiens gitu, kata-kata penyemangat kayak gitu. Itu bakalan beda sama ordinary sentences tadi gitu. Nah, teman-teman, yang ketiga adalah beauty sentences atau kalimat yang isinya tuh kata-kata indah untuk membangkitkan emotional touch dari audiens. Biasanya beauty sentences ini ada di acara-acara wedding kayak gitu. Jadi lebih kayak apa ya? Agak berlebihan sebenarnya, tapi emang begitu gitu. Itu namanya beauty sentences. Coba aku contohin ya. Gini misalnya. Hadirin, kita sambut raja dan ratu sehari kita dengan berbalut nuansa putih yang merupakan simbol kesucian cinta mereka. Kedua mempelai tengah berjalan menuju singgasana pelaminan yang seolah-olah menjadi tempat berlabuhnya cinta mereka. Nah, itu adalah beauty sentences. Jadi memang kata-kata yang indah yang sebenarnya agak-agak kadang dihiperbol gitu, tapi emang gitu konsepnya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah hope sentences atau kalimat yang isinya itu harapan ataupun anjuran secara halus gitu. Ini biasanya ada di acara-acara amal atau mungkin ya, jadi ada kalimat-kalimat harapan di dalamnya gitu. Contohnya gini. Hadirin, sebagian dari hasil penjualan lukisan ini akan disumbangkan kepada Panti Asuhan Citra Kusuma untuk beasiswa. Semoga mereka juga bisa merasakan nikmatnya sekolah dan terbuka bagi mereka peluang untuk meraih mimpi-mimpi mereka. Jadi kayak ada kalimat-kalimat harapan di situ yang sebenarnya seolah memang secara halus gitu loh ngasih taunya kayak gitu. Itu tadi macam-macam kalimat yang tujuannya adalah membangkitkan dari emotional touch-nya audience gitu. Nah, ngomong-ngomong juga nih seputar emotional ya, emotional touch tadi bisa dari kalimat-kalimat yang tadi udah macem-macem ya. Nah, sekarang kita bahas emotional content. Yang ini adalah berkaitan dengan gimana caranya kita bisa
bikin kalimat ya dari yang ordinary tadi mungkin ya, itu bikin jadi orang-orang nih notice gitu sama apa yang kita omongin gitu. Yang pertama dari emotional content adalah mempertegas kata. Ketika kita mempertegas kata gitu, orang jadi lebih oh ini nih kadang. Nah, biasanya digunakan untuk ketika kita membacakan keputusan atau hal-hal yang penting ya, bukan keputusan aja sih. Ini contohnya gini. Setelah mempelajari, menimbang dan memutuskan, pemenang Festival Jogja Music Award 2020 adalah. Nah, ini adalah ketika kita mempertegas kata. Nggak mungkin dong kita umumin sesuatu tapi cuman kayak pemenang Festival Jogja Music Award 2020 adalah. Beda kan? Beda ya, emosionalnya tuh beda gitu ketika kita ngomong adalah. Jadi orang kayak langsung, oh siapa nih gitu. Ketika kita cuma ngomong adalah, tuh orang nggak denger gitu. Jadi ketika kita jadi seorang master of ceremony, kita mampu nih, kita harus mampu untuk membuat audiens nih mana yang perlu didengerin banget, yang lain mungkin nggak begitu perlu untuk didengarkan. Nah, ketika kita mempertegas kata, orang jadi notice apa nih habis ini kayak gitu. Terus yang kedua adalah mengulang kata. Ya, ketika kita mengulang kata itu juga kayak kita menggarisbawahi informasi penting yang akan kita sampaikan ke audiens gitu. Contohnya gini. Hadirin, penyanyi yang satu ini dikenal sebagai penyanyi festival. Ya, penyanyi festival. Karena dia hampir selalu memenangkan setiap festival yang diikutinya. Ini dia, kita sambut Adi Wijaya. Nah, ketika kita mengulang penyanyi festival tadi, teman-teman, orang jadi ngeh lagi nih, penyanyi festival. Ya, penyanyi festival. Oh, penyanyi festival gitu. Mungkin sebelumnya nggak begitu notice ya, apalagi di tempat rame ya. Biasanya ketika kita ulang, orang jadi tahu kalau itu adalah informasi pentingnya si Adi Wijaya tadi yang bakal kita panggil gitu. Terus selanjutnya emotional contentnya adalah menunda kata. Nah, kalau menunda kata ini kita bisa membuat audiens jadi lebih menarik minat dari audiens untuk lebih memperhatikan apa yang akan kita ucapkan gitu. Nah, biasanya ini juga ketika kita mengumumkan sesuatu, mungkin tadi pemenang itu juga sebenarnya bisa di menunda kata ini. Gimana? Gini, contohnya. Hadirin, sesaat lagi akan diumumkan pemenang pertama Lomba Cipta Lagu Nasional 2020 yang akan mendapatkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Nah, di sebesar ini sebelum kita ngomong 10 juta nih ya, ini kan nominal yang besar juga ya. Nah, sebesar ini ketika kamu menunda sebelum kamu ngomong 10 juta, ini orang notice nih, oh setelah ini nih penting nih, hadiahnya berapa ya gitu ya. Ketika kita tadi tunda di sebesar, oke, orang bakal notice ke apa yang bakal kita ucapin selanjutnya. Mungkin awal-awalnya dia nggak denger tuh pemenangnya, pemenang pertama atau pemenang kedua, tapi ketika dia ngomong itu, oh 10 juta nih dapatnya gitu. Itu paling nggak bisa membuat orang jadi notice nih ke apa yang mau kita omongin gitu. Selanjutnya adalah memperpanjang kata. Nah, ketika kita memperpanjang kata, itu kita bisa menambah penekanan dan juga emosi di dalam kata ataupun kalimat yang akan kita ucapkan gitu. Biasanya nih contohnya di arena tinju ya. Ini contohnya gitu. Mungkin ada di beberapa yang ada memperpanjang tapi mungkin nggak sepanjang ketika di arena tinju ya. Kalau di tinju biasanya panjang banget ya. Mungkin ada yang pernah nonton tinju. Nah, gini contohnya ya. Dan inilah juara bertahan kita pada malam hari ini. Chris John. Nah, itu ya. Tahu ya, pertanyaan mungkin lebih panjang lagi ya kalau orang yang biasa membawakan acara tinju. Tapi itu contohnya ketika kita bilang Chris John itu walaupun mungkin kadang nggak kedengeran ya gara-gara itu saking panjangnya ya. Tapi ini adalah salah satu trik juga untuk membangkitkan emosi dari penonton ataupun audiens yang ada di situ kayak gitu. Apalagi mungkin ada
pertunjukan atau acara-acara virtual, ketika kita menerapkan emotional content tadi, orang jadi lebih notice yang mana aja yang harus diperhatikan. Karena kadang mungkin orang bisa sambil nyambi-nyambi ya kalau virtual ya, kayak gitu sih PR-nya begitu. Kemudian selanjutnya kita ngomongin seputar sapaan audiens dan juga kita. Kadang kita bingung ya, ketika kita ada di acara apa, kita harus memanggil diri kita tuh saya, kami, atau nama. Nah ini saya mau bahas ini nih. Jadi yang pertama adalah ketika kita di acara resmi atau acara-acara acara-acara organisasi ataupun instansi, kita bisa menyebut diri kita, Master of Ceremony ini ya, sebagai kami gitu. Jadi kita itu mewakili dari instansi ataupun perusahaan ataupun acara-acara resmi itu, kita mewakilinya gitu. Jadi ngomongnya kami gitu. Jadi misalnya kami persilakan gitu kan, kami silakan, bukan saya tapi kami gitu. Terus kalau beda lagi nih sama acara yang semi formal ataupun non formal, itu kita akan lebih enak buat nyebut saya ya, saya boleh, ataupun nama kamu gitu. Misalnya Rova gitu, misalnya saya nyebut nama sendiri, misalnya ada misalnya berdua ya MC ya, itu saling nyebut nama, it's okay gitu, nggak apa-apa gitu, karena itu acara yang nggak formal kayak gitu. Jadi biar lebih dekat juga sama audiens dan bisa inget nama kalian juga gitu sebenarnya gitu. Terus selanjutnya adalah sebutan untuk audiens. Audiens nih kita panggil apa sih sebenarnya ya? Nggak mungkin ya, misalnya aku sekarang nih ngomong, aku panggilnya kamu, kalian gitu. Kalau ke audiens gimana ya? Karena macam-macam nih, tergantung dari acaranya lagi gitu, tergantung dari acaranya. Ketika acaranya itu umum tadi ya, misalnya acara-acara dinas gitu, kita bisa panggil Anda, atau mungkin kita bisa panggil saudara ya, atau mungkin ketika lebih muda atau mungkin sepantaran kira-kira acara-acara anak sekolah misalnya gitu, kita bisa panggil teman-teman, kita bisa panggil kalian, bisa panggil kamu mungkin ya, di beberapa misalnya mau nunjukin kamu dong sini misalnya gitu, karena itu acara pensi misalnya. Kita bergantung banget sama acaranya tuh apa dan audiens yang ada di situ tuh siapa aja gitu. Nggak mungkin ada ibu-ibu, bapak-bapak, sedangkan misalnya aku nih bilang panggil kamu gitu kan, nggak mungkin. Nah jadi perlu banget ngelihat audiensnya gitu. Terus ada sapaan audiens lain yang ini sebenarnya tuh sering banget kita tuh salah gitu untuk pakai sapaan-sapaan audiens yang lain ya, selain yang tadi itu ya, adalah hadirin biasanya ya. Hadirin, apakah hadirin itu harus pakai para atau harus pakai sekalian? Para hadirin sekalian, perlu nggak sih? Nah, enggak sebenarnya, karena hadirin itu adalah bentuk jamak, teman-teman. Jadi hadirin ini udah banyak. Ketika kamu panggil hadirin, ya hadirin aja gitu. Nggak perlu harus bilang para hadirin atau hadirin sekalian gitu. Itu jamak gitu. Jadi kebanyakan gitu, too much itu untuk dipakai gitu. Jadi ketika hadirin gitu. Atau bisa jadi di belakangnya biasanya hadirin yang terhormat, hadirin yang kami hormati, atau hadirin yang berbahagia, hadirin yang kami muliakan. Nah itu bisa semuanya. Yang penting jangan ditumpuk-tumpuk antar jamak dan jamak gitu. Terus selanjutnya mungkin tadi misalnya di acara dinas dan memang ada bapak-bapak dan ibu-ibu, selain pengen pakai hadirin itu pengen pakai bapak-bapak ibu-ibu nih, gimana ya sebutannya? Apakah para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ataukah para bapak-bapak dan ibu-ibu? Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu ini adalah bentuk jamak, teman-teman. Jadi jangan ditambah lagi para gitu, ataupun tambah sekalian. Ketika mau pakai sekalian, bapak ibu sekalian gitu. Ketika enggak pakai sekalian, ya udah nggak apa-apa, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Itu udah sangat efektif gitu. Terus bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati gitu. Bapak ibu sekalian yang kami hormati, itu nggak apa-apa. Yang penting jangan ditumpuk antar jamak dan jamak kayak gitu. Jadi kamu akan kelihatan lebih profesional juga, dan kamu tahu nih, oh ternyata ini bukan kata-kata yang efektif nih ketika kata jamak ditambah kata jamak kayak gitu.
Terus selanjutnya ketika mempersilahkan ya, apakah benar mempersilahkan atau mempersilakan? Ini tergantung juga dari kata bakunya. Kata bakunya apa sih sebenarnya? Yang benar adalah silakan, jadi nggak pakai H ya, nggak pakai H. Jadi kami silakan dengan hormat, kami mohon dengan hormat, atau kami mohon dengan hormat perkenan Bapak gitu. Jadi itu adalah kalimat yang efektif yang kita gunakan itu tuh. Sampai sekarang saya masih menemui juga orang-orang yang memanggil dengan cara kepada Bapak Aryo, waktu dan tempat kami persilakan. Waktu dan tempat ini apa sih sebenarnya gitu? Ini juga ternyata salah kaprah teman-teman. Gak perlu kita harus bilang waktu dan tempat itu sebenarnya. Itu kata-kata yang sebenarnya kurang efektif gitu. Jadi gak perlu sih. Kami silakan. Kepada Bapak Aryo, kami mohon dengan hormat untuk memberikan sambutan misalnya gitu. Itu kayaknya lebih enak juga, nggak perlu harus waktu dan tempat gitu. Jadi kalau misalnya masih ada beberapa yang kayak gitu, kamu bisa memulai untuk bikin kalimat kamu jadi lebih efektif, jadi lebih enak untuk didengar juga sama audiens kamu. Nah, sahabat meja seni, kita tadi udah belajar seputar teknik komunikasi Master of Ceremony dan juga perintilan-perintilan tadi ya, semoga bisa bermanfaat buat kamu. Sahabat meja seni juga bisa mempraktekkan latihan-latihan tadi di rumah dengan pokoknya berlatih terus, konsisten, semoga bisa hasilnya jadi lebih baik lah ya. Yang penting semangat terus ya. Udah selesai untuk video tutorial kali ini, sampai jumpa lagi di video-video tutorial selanjutnya. Selamat berlatih, tetap semangat, dan salam seni!